Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya juga mohon maaf ini karena sebetulnya tadi menjelang maghrib saya ngedrop karena dari subuh ini jam 5 sudah ada acara pengajian dan sebagainya nonstop. Terus menjelang maghrib ngantuk berat, saya minum kopi agak kelayangan ini. Mudah-mudahan bisa menepati amanah sampai jam 10 waktu Indonesia Barat ini. Kita diskusi tentang propolis, trigona, khatulistiwa, dan khasiatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin langsung menyampaikan materinya. Pertama, bahwa hal yang paling mendasar mengenai produk propolis adalah pertanyaan tentang apakah propolis itu. Jadi kalau kita lihat bahwa sumber propolis di dunia itu adalah dari sarang lebah, baik itu dari lebah bersengat maupun dari lebah tanpa sengat. Kalau propolis pada lebah bersengat itu fungsinya adalah sebagai penambal sarang, sementara kalau lebah tanpa sengat, fungsi propolis adalah lebih luas dari itu, yaitu sebagai bangunan sarang itu sendiri. Nah, di sini dikatakan bahwa menurut SNI propolis tahun 2018 bahwa propolis mentah adalah bahan berupa padatan plastis, berwarna dan beraroma khas, dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah berbagai tanaman yang dipilih, kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis, dan mengandung resin, lilin, serta senyawa lainnya. Jadi sebetulnya propolis ini asalnya adalah dari getah dan resin tanaman, tetapi kemudian mengalami pencampuran dengan liur lebah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa propolis itu adalah liur lebah, ada benarnya meskipun tidak benar 100%. Nah, kemudian selain definisi propolis mentah, ada juga propolis cair yang ini sangat populer di kalangan kita. Bahwa propolis cair adalah bahan berupa cairan yang berasal dari proses ekstraksi propolis mentah, berisi ekstrak propolis yang ditambah filler cair yang lazim. Jadi propolis cair ini isinya ekstrak propolis itu sendiri, kemudian ada filler cairnya. Dan umumnya ekstrak propolisnya itu proporsinya lebih rendah. Jadi propolis cair komersial itu proporsi atau kadar komponen aktif propolisnya itu di kisaran 5 sampai 20% hasilnya. Meskipun ada juga yang sampai 30%. Nah, lebih dari 30% propolisnya, maka tidak lagi bisa dikatakan cair, mendekati pasta. Jadi, propolis cair yang beredar itu umumnya maksimum kadar airnya, kadar propolisnya sekitar 20%. Sangat jarang lebih dari 20%. Nah, kalau kita bicara tentang fillernya atau bahan pencampurnya, itu umumnya biasa digunakan adalah air, ada juga polyethylene glycol, propylene glycol, dan etanol. Tetapi dari berbagai senyawa filler ini, yang paling banyak digunakan adalah polyethylene glycol dan propylene glycol. Karena kedua filler ini berfungsi bukan sekedar filler atau bahan pengisi, tetapi mampu meningkatkan kinerja dari propolis itu sendiri, sehingga khasiatnya akan lebih terasa. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara tentang propolis, tadi di awal ada propolis dari lebah bersengat dan tanpa sengat. Nah, apa sih bedanya? Nah, karena kebetulan memang saat ini adalah bahwa propolis trigona khatulistiwa itu berasal dari lebah trigona atau tanpa sengat, maka saya perlu menyampaikan keunggulan propolis trigona dibanding apis ini apa. Jadi bahwa kalau kita bicara dari lebahnya terlebih dahulu, bahwa lebah trigona ini umumnya liar. Daya adaptasi dan survivalnya tinggi, kemudian tidak manja. Nah, kemudian juga komponen aktifnya lebih tinggi keragamannya dibanding apis mellifera. Karena lebah apis yang menghasilkan propolis itu yang optimal atau yang katakanlah dianggap menghasilkan propolis
itu Apis mellifera. Apis dorsata propolisnya bisa diabaikan, sangat-sangat sedikit. Jadi bisa dikatakan tidak menghasilkan. Begitu juga dengan Apis cerana, ya. Propolisnya sangat sedikit dan bisa dikatakan tidak menghasilkan. Nah, kemudian trigona ini selain memiliki kelebihan memang punya kelemahan. Umumnya rendemen dari propolisnya cukup rendah. Nah, tetapi sebetulnya kelemahan dari propolis trigona ini terkait rendemen sudah bisa diatasi dengan teknik budidaya, dengan menyiapkan atau menyediakan tanaman-tanaman sumber getah dan resin yang berkualitas. Nah, kemudian kalau Apis mellifera itu sendiri, yang umumnya Apis mellifera ini kan dari peternakan. Dan peternakan mellifera itu sangat umum ya, dijumpai ada residu obat-obatan kimia karena memang di sana penggunaan bahan kimia itu sangat tinggi. Ketika misalnya eh, koloni Apis mellifera itu terserang infeksi, maka mereka biasa diberikan atau disemprot kloramfenikol. Jadi kloramfenikol bukan hanya antibiotik buat manusia, ternyata buat lebah juga. Kemudian ada tetrasiklin, tetrasiklin juga sama, ya ini antibiotik. Kemudian aspirin. Nah aspirin kan obat sakit kepala. Jadi yang mengalami sakit kepala ternyata bukan hanya kita manusia, lebah pun bisa terkena sakit kepala itu. Jadi diberikan aspirin. Nah, tetapi memang Apis mellifera ini cenderung rendemen dari propolisnya tinggi. Jadi sebetulnya kalau dari sisi bisnis, ya dari sisi hasilnya mellifera ini sebetulnya lebih unggul dibanding trigona. Tetapi trigona juga punya kelebihan lain yang tidak dimiliki mellifera. Baik, selanjutnya apa saja sih sebetulnya yang menentukan mutu propolis? Jadi ada 4 hal pokok yang menentukan mutu propolis. Yang pertama adalah kandungan senyawa aktifnya. Nah, ini dipengaruhi oleh aktivitas budidaya. Spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya apa saja, dan tentu saja letak geografisnya. Letak geografis ini makin mendekati khatulistiwa, keragaman komponen aktifnya sangat tinggi. Bisa ratusan komponen aktif berbeda. Makin menjauhi ke khatulistiwa, letak geografisnya, maka keragaman komponen aktifnya makin rendah. Bisa jadi cuma ada 10 atau 20 komponen aktif. Nah, kemudian yang kedua, yaitu tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar. Serta yang ketiga adalah carrier atau fillernya. Tadi sudah disinggung mengenai filler yang membantu meningkatkan kinerja propolis. Nah, faktor kedua dan ketiga ini lebih disebabkan karena faktor teknologi produksi. Jadi yang sangat menentukan adalah industri atau produsennya. Jadi kalau yang pertama, yang menentukan mutunya adalah para petaninya, nomor 2 dan 3 itu ditentukan oleh produsen atau pabrikannya, dan yang terakhir nomor 4 adalah kemasan dan penyimpanan. Nah, kemasan dan penyimpanan ini terkait dengan teknologi produksi, dengan produsennya, juga terkait dengan rantai distribusi dan konsumen. Sebagai contoh misalnya, ada konsumen misalnya sudah membuka kemasan propolisnya, sudah dipakai baru sebagian, habis itu ditutup, dibiarkan berbulan-bulan, maka itu terjadi proses oksidasi. Berikutnya ketika minum lagi, maka mutunya sudah sangat jauh berkurang karena propolisnya sudah berinteraksi dengan udara, teroksidasi. Mutunya akan atau khasiatnya akan berkurang. Jadi yang nomor 4 ini, kemasan dan penyimpanan, dipengaruhi oleh produsen maupun rantai distribusi serta konsumen. Atau misalnya pada saat distribusi ke agen-agen, kita lihat misalnya ada reseller, misalnya ya, outlet propolis di pinggir jalan. Ketika pagi kena sengatan sinar matahari. Nah, itu sengatan sinar matahari itu kan apa namanya akan mampu menembus. Kalau cahaya tampak kan akan tertahan oleh kemasan. Tetapi kalau sebagian gelombang matahari misalnya inframerah dan sebagainya, itu tetap bisa menembus kemasan dari propolisnya. Dan itu sangat berpengaruh pada khasiat atau mutu propolis yang bersangkutan.
Nah, selanjutnya, bagaimana dengan kriteria mutu propolisnya? Kalau kita lihat mutu propolis, maka acuannya adalah SNI propolis yang berlaku di Indonesia. Dan di dalam tayangan ini saya sampaikan persyaratan mutu propolis cair berdasarkan SNI yang berlaku di negara kita. Jadi sebetulnya ada 3 bagian penting kriteria mutu ini. Yang pertama adalah mutu sensori, yaitu menyangkut bau dan rasa. Kemudian ada mutu kimiawi. Mutu kimiawi ini adalah menyangkut total fenolnya berapa banyak. Nah, di SNI disebutkan bahwa propolis itu wajib ya lebih besar sama dengan 1000 mg per kilogram EAG. EAG ini adalah ekivalen asam galat. Karena total polifenol itu standarnya menggunakan asam galat. Jadi minimal 1000 atau dengan bahasa sederhana ppm ya. Minimal 1000 ppm. Kalau kurang dari 1000 ppm total fenolnya, maka tidak akan diloloskan oleh Badan POM. Pasti akan ditahan, tidak boleh beredar. Badan POM akan meloloskan registrasi propolis kalau hasil uji labnya menunjukkan polifenolnya minimal 1000 ppm. Baru boleh beredar. Kemudian mutu kimiawi juga menyangkut GAM. GAM itu adalah senyawa getah yang tidak memiliki aktivitas biologis, tidak punya khasiat. Nah, itu harus negatif. Kemudian lilin propolis itu dibolehkan pada propolis cair biasa. Dibolehkan, tetapi tidak dipersyaratkan berapa banyaknya. Karena memang lilin propolis ini secara alami bagian dari propolis itu sendiri. Tetapi di pasaran ada 2 kategori propolis, ada propolis cair biasa, ada propolis cair bebas lilin. Nah, kalau mengklaim sebagai propolis cair bebas lilin, maka berlaku persyaratan. Kandungan lilinnya tidak boleh lebih dari 0,01 unit absorban. Nah, kemudian persyaratan mutu yang ketiga adalah mutu keamanan. Ini menyangkut cemaran bahan kimia obat, misalnya kloramfenikol tidak boleh ada, kemudian cemaran logam berat, misalnya merkuri, arsen, timbal, dan sebagainya tidak boleh ada, kemudian cemaran mikroba, itu juga tidak boleh ada. Jadi, demikian persyaratan mutu propolis. Intinya ada 3, mutu sensori, mutu kimiawi yang menyangkut khasiat, dan mutu keamanan. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan mutu propolis trigona khatulistiwa? Nah, hasil uji dari lab yang terakreditasi menunjukkan ini datanya ya, prinsipalnya adalah Sevenutrima, kontak personnya saya sendiri ya. Ini propolis trigona khatulistiwa, kita lihat bahwa total polifenolnya adalah 1624 ppm. Artinya apa? Ini memenuhi persyaratan SNI. Karena dipersyaratkan minimal 1000 ppm. Trigona khatulistiwa itu 1,6 kali lebih dari yang dipersyaratkan. Yang lain-lainnya, syarat yang lainnya semuanya masuk. Dan polifenol ini menyangkut khasiat adalah 1,6, termasuk yang tinggi. Nah, kemudian berikutnya, saya sampaikan sedikit untuk wawasan kita potensi produksi sentra propolis di Indonesia. Jadi memang sebaran sentra propolis di Indonesia itu mulai dari Sumatera hingga Maluku. Kalau Irian belum ada. Di Irian itu atau di Papua itu proses budidaya lebah, baik apis maupun lebah tanpa sengat, itu baru diperkenalkan di sana. Baru diperkenalkan, belum menghasilkan di Papua. Jadi hanya Papua saja yang belum menghasilkan hasil lebah, terutama propolis. Nah, khusus untuk Trigona khatulistiwa, pemasoknya bisa Bapak Ibu lihat di sini.
mulai dari Sumatera Utara, kita ada pemasok dari Pematang Siantar. Itu ada satu grup yang terdiri dari 10 orang petani. Kemudian lanjut turun lagi ke Bangka Tengah, Provinsi Sulsel atau Babel ya? Babel ya kayaknya ya. Itu ada dua Bubble, Pak, kelompok. bubble. Babel ya. Bangka Ya, Belitung. Bangka Tengah Babel itu ada dua kelompok, terdiri dari 40 anggota. Kemudian masuk lagi ke Banten dari Kabupaten Pandeglang, itu kita punya satu kelompok yang terdiri dari 10 orang. Kemudian di Jawa Barat ya, kami sendiri ada di Jawa Barat, nggak ada nih sumber dari Jawa Barat. Ya, langsung loncat ke Jawa Tengah. Kita punya satu kelompok di Banyumas. Ada 50 orang di sana. Kemudian masuk lagi ke Kalimantan Barat, ya, di daerah Sukadana. Orangnya juga ada di sini nih, ya, satu kelompok. Meskipun memang suplainya masih belum terlalu besar, belum continue. Mudah-mudahan kami turut mendoakan ke depan suplai dari Sukadana ini akan lebih rutin dan volume kirimannya makin besar. Amin. Kemudian lanjut lagi pemasok kami adalah dari Kalsel, dari Kabupaten Hulu Sungai, oh salah ini salah tulis, HST ya, Hulu Sungai Tengah, bukan Hulu Sungai Selatan, salah tulis ini. Ya, HST, Hulu Sungai Tengah. Itu ada dua kelompok. Kemudian pemasok kita yang terbesar adalah dari Sulawesi Selatan, Luwu Utara. Ini bukan lagi kelompok, tapi satu asosiasi yang melibatkan 1.500 anggota. Nah, kalau kita total, kita itu pemasoknya terdiri dari 7 kelompok dengan melibatkan 1.640 orang anggota KTH, kelompok tani hutan. Nah, saat ini kita rata-rata mendapatkan sekitar 4 ton per triwulan. Jadi 1 ton lebih. Ini 1 ton ini biasanya pada musim raya, pada musim-musim kemarau. Kalau sekarang musim hujan, apalagi tahun ini, 2020-2021, itu kita paceklik. Dapat untuk kiriman jangankan 1 ton, dapat 300 kilo sebulan aja pontang-panting kita di musim hujan ini. Itu luar biasa. Baik, lanjut. Berikutnya, saya ingin membandingkan antara propolis tropis dengan propolis subtropis. Itu ada pola yang sangat jelas antara keduanya. Propolis tropis misalnya dari Indonesia, dari Brazil, dan sebagainya, itu cirinya mereka dihasilkan dari lingkungan vegetasi yang sangat beragam. Oleh karenanya, keragaman fitokimianya sangat besar, sangat melimpah. Dan kami punya data bahwa satu sampel propolis dari propolis tropis, dalam hal ini propolis Indonesia, itu sampel propolis satunya mengandung fitokimia lebih dari 100 macam. Nah, kemudian makin menjauhi khatulistiwa, maka keragaman fitokimianya makin kecil, makin sedikit. Nah, dan kita tahu bahwa ada misalnya propolis dari Inggris atau di pasaran sangat terkenal dengan poplar propolis. Nah, poplar propolis itu sebetulnya adalah propolis yang dihasilkan dari peternakan lebah Apis mellifera, di mana tanaman sumber resinnya dominan, bahkan hampir 100% tanaman poplar. Tanaman poplar di sini ada Mas Edi, ada Mas Mamat ya, lebih tahu ya. Kira-kira agak dipadankannya damar ya Mas ya. Kalau nggak salah, damar poplar ini. Nah, dan damar juga memang resinnya, getahnya sangat-sangat aromatik. Meskipun memang kalau damarnya Indonesia, propolis itu asli 100% dari poplar, itu nanti rasanya aneh. Anehnya itu bau cat gitu. Orang konsumen kita malah nggak mau minum. Padahal resin dari poplar ini memang bagus, aktivitas biologisnya tinggi. Tetapi di pasar tadi, mutu sensorinya rendah.
malah dijauhi oleh konsumen. Nah, kemudian berdasarkan keragaman fitokimia ini, propolis tropis termasuk Indonesia memiliki spektrum yang luas khasiatnya. Jadi untuk COVID bisa, kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh bisa, untuk pengobatan TB bisa, untuk meningkatkan katakanlah eh, sebagai antiemesis bisa. Itu ciri dari propolis tropis. Nah, tapi kalau propolis yang berasal dari daerah subtropis, misalnya dari Inggris, kemudian dari New Zealand dan sebagainya, itu manfaatnya memang hanya kuat untuk penyakit-penyakit tertentu saja. Memang ketika cocok itu luar biasa, gitu. Itu khasiat dari propolis tropis dan subtropis. Jadi ada plus minusnya. Nah, lalu kita sebagai konsumen di Indonesia lebih cocok yang mana? Ini kan pertanyaannya. Lebih cocok propolis tropis atau subtropis? Nah, kita tahu bahwa kita hidup di negeri tropis, ya, di geografi tropis, maka salah satu ciri area tropis itu keragaman kumannya sangat tinggi, virusnya, bakteri patogennya, jamur macam-macam itu mikroba sangat tinggi keragamannya, dan masing-masing mikroba ya itu punya kekhasan, butuh senyawa aktif yang khas untuk melumpuhkannya. Maka kondisi demikian membutuhkan propolis dengan keragaman fitokimia yang tinggi. Artinya apa? Bahwa kita orang Indonesia hidup di negara tropis, maka sangat membutuhkan propolis dengan kandungan fitokimia yang beragam. Artinya kita lebih cocok mengkonsumsi propolis tropis, propolis nasional dibandingkan propolis impor yang berasal dari daerah subtropis. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan komposisi kimia propolisnya? Secara umum, bahwa propolis ini kandungan terbesarnya adalah resin. Mencapai 45-50%, itu terdiri dari flavonoid, asam fenol dan esternya. Kemudian lilin, tadi sudah disinggung di awal, itu 25-53%. Kemudian ada minyak esensial sekitar 10%, ada juga protein, bahkan ada senyawa organik serta mineral. Ini ada macam-macam ya. Dan kebetulan kami punya data juga tentang mineral yang terkandung dalam propolis Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera publish tulisannya. Baik, selanjutnya adalah kandungan dan sebaran senyawa aktif propolis di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sebarannya, bahwa senyawa yang unik di propolis Indonesia adalah alfa-D-glukopiranosida. Ini sebarannya di 8 provinsi. Nah, kemudian urutan kedua itu adalah senyawa 1,6 anhidro beta D-glukopiranosa. Itu sebarannya 7 provinsi. Kemudian ada asam heksadekanoat 7 provinsi, kemudian asam dodekanoat 7 provinsi, dan asam tetradekanoat 7 provinsi juga. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kadarnya, tertinggi adalah asam laurat, mencapai 39%, kemudian senyawa aktif alfa-D-glukopiranosida 28,2%, dan lain sebagainya. Banyak sekali sampai ratusan senyawa berbeda dengan kadar yang sangat kecil, ada yang 0,01% dan sebagainya. Nah, baik, lanjut. Ini adalah contoh sebaran senyawa aktif propolis lebah yang ada di Indonesia. Kita lihat ada metanamid. Metanamid ini sebetulnya adalah antibiotik. Tetapi memang antibiotik ini umumnya hasil sintetis. Kemudian ada limonen. Limonen ini juga kemarin di awal-awal COVID sempat ramai populer karena
didukung banyak sekali hasil studi yang bisa digunakan sebagai anti COVID. Dan anti COVID yang sama yaitu limonen terkandung di dalam propolis kita. Nah, begitu banyak nih sampai yang ada 25, bahkan ada lagi sampai 48 senyawa. Ini 48 senyawa ini kita ambil senyawa aktif yang kadarnya lebih dari 1%. Yang kadarnya di bawah 1% lebih banyak lagi. Jadi sampai ada ratusan. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita ringkas menjadi sebuah peta, maka sebetulnya potensi propolis Indonesia itu sangat kaya. Kita lihat bahwa yang bintang 6 warna merah ini sebagai anti mikobakteri. Mikobakteri adalah bakteri yang lebih ganas dari bakteri biasa dan lebih bandel. Itu yang punya aktivitas anti mikobakteri mulai dari Sumatera, Banten, Jateng, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sulsel, dan sebagainya. Kemudian yang senyawa antibiotik. Senyawa antibiotik ini digambarkan dengan bintang 5, warna hijau. Di Sumatera Utara, kemudian Banten, kemudian Jawa Tengah, dan sebagainya. Kemudian ada senyawa hepatoprotektor, yaitu senyawa untuk melindungi liver kita, hati kita, dari efek toksik obat-obatan. Ini juga sebarannya cukup banyak ya, mulai dari NTB, kemudian Kalsel, Kaltim, Sulsel, dan Maluku. Nah, kemudian yang terakhir adalah senyawa yang sifatnya kerjanya adalah antioksidan. Sebagai antioksidan, anti penuaan dini, anti kanker, dan sebagainya, dilambangkan dengan icon oval warna kuning. Sebarannya dari mulai Sumut, Banten, Jateng, dan sebagainya. Jadi potensi propolis Indonesia itu sangat kaya. Mau dibuat obat apa saja bisa. Yang penting kita tahu petanya, tahu datanya, kita bisa buat formulasi propolis untuk kepentingan tertentu. Nah, baik, lanjut. Ini adalah lebih detail tentang senyawa aktif propolis yang ada di Indonesia. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh publikasi yang masih baru ini tahun 2020 ya. Oh, mohon maaf. Accepted-nya 2020 tapi baru publish tadi ya. Awal Februari 2021. Ya, intinya ingin menyampaikan bahwa propolis kita di Indonesia itu memiliki senyawa alfa-D-glukopiranosida. Senyawa ini saat ini dikenal sebagai novel antibiotik. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa senyawa ini juga bersifat sebagai antioksidan dan anti kanker yang sangat baik. Nah, lanjut, bagaimana dengan manfaat propolis bagi masalah gizi lebih? Jadi saat ini kan di Indonesia sudah mulai banyak orang obesitas. Orang obesitas itu ditandai dengan peningkatan radikal oksigen spesies. ROS ini akan meningkatkan risiko diabetes, kanker, inflamasi, kemudian gangguan sistem imun, kemudian menyebabkan tinggi asam lemak bebas. Asam lemak bebas kan sangat berbahaya. Kemudian juga bahwa propolis ini sebagai sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan ROS. Jadi orang obes itu cenderung produksi ROS-nya tinggi. Nah, sementara propolis itu menetralkan ROS sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat ROS yang terlalu tinggi. Nah, di sebelah kanan ini ada gambaran bahwa pada orang yang kegemukan, ini kan produksi ROS-nya meningkat. Nah, ketika produksi ROS ini meningkat, berbagai macam penyakit akan timbul. Yang intinya penyakit-penyakit tersebut terkait dengan metabolic syndrome. Penyakit terkait metabolic syndrome ini ya diabetes, kanker, gangguan imunitas, kemudian ada autoimun, ya, alergi, asma, itu adalah penyakit-penyakit terkait dengan metabolic syndrome akibat terlalu tingginya produksi radikal oksigen spesies. Nah,
Kalau kita lihat ke tabel di bawah ini, makin gemuk seseorang, maka produksi ROS-nya makin tinggi. Dan kecenderungan ketersediaan antioksidannya makin rendah. Tubuh kita sebetulnya juga menghasilkan antioksidan secara alami. Dan tubuh kita juga banyak mengandung antioksidan dari luar, apakah dari pangan dan sebagainya. Tetapi dengan keadaan semakin gemuknya seseorang, maka produksi ROS makin tinggi dan ketersediaan antioksidan makin rendah. Nah, sehingga kita kalau menginginkan katakan resiko dari penyakit diabetes, kanker, kemudian autoimun, kemudian apalagi alergi dan sebagainya ingin berkurang, maka salah satu cara mengendalikannya atau menyembuhkannya adalah dengan memastikan kadar antioksidan di dalam tubuh kita itu tinggi, mampu mengimbangi tingginya ROS. Dan propolis merupakan salah satu sumber antioksidan yang sangat ideal. Jadi dalam hal ini konsumsi propolis itu sangat penting sekali terkait dengan berbagai penyakit yang tidak menular tadi. Karena diabetes, kanker, kemudian autoimun, alergi, asma, dan sebagainya itu tidak menular. Ini akibat sindrom metabolik yang akarnya berasal dari tingginya produksi radikal oksigen spesies atau ROS. Nah, jadi luar biasa sekali propolis ini. Lanjut, bagaimana manfaat propolis bagi masalah kesehatan gizi kurang? Jadi kalau tadi kan kita bicara tentang orang yang gizi lebih. Sekarang kita kebalikannya. Apa sih manfaatnya dari propolis ini bagi mereka yang gizi kurang, orang yang kurus atau undernutrition? Nah, orang yang gizi kurang itu biasanya ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, di sini propolis sebagai imunomodulator bermanfaat meningkatkan imunitas. Jadi terkait imun ini, regimen atau bahan itu ada dua macam. Ada istilah imunomodulator, ada istilah imun booster. Kalau imun booster itu fungsinya adalah meningkatkan imunitas kita. Tapi kalau imunomodulator itu adalah mengatur keseimbangan, bukan meningkatkan, tapi mengatur keseimbangan. Artinya apa? Ketika kondisi imunitas kita itu terlalu tinggi, oleh propolis, oleh imunomodulator akan diturunkan. Ketika keadaan kita imunitasnya itu rendah, maka oleh imunomodulator, oleh propolis akan ditingkatkan. Jadi kalau imunomodulator itu kerjanya ganda, bisa menurunkan, bisa meningkatkan. Intinya adalah menggeser, mendorong keadaan imunitas kita pada zona normal. Itulah imunomodulator. Tapi kalau imun booster itu hanya satu arah, meningkatkan imunitas kita. Nah, kalau kita orang yang status kita itu sistem imunnya udah ketinggian, kita juga kegemukan, minum imun booster justru sangat beresiko, berbahaya. Karena kalau imunitas kita itu berlebihan, ekstrim, maka akan terjadi penyakit-penyakit metabolik sindrom. Misalnya alergi. Dikit-dikit ada kita keluar rumah kena debu, langsung bersin-bersin, gatal-gatal dan sebagainya. Itu karena imunitas kita terlalu sensitif. Keluar misalnya jalan-jalan ke daerah pegunungan, kedinginan, sesak napas. Nah, itu karena imunitas kita terlalu tinggi, terlalu sensitif. Konsumsi imun booster pada keadaan seperti itu tidak cocok. Yang cocok adalah imunomodulator. Karena bisa menurunkan. Jadi imunomodulator ini cocok untuk mereka yang gizi lebih maupun gizi kurang. Cocok untuk mereka yang status imunnya lebih atau lemah. Nah, propolis adalah sebagai sumber antibiotik. Kemudian satu lagi, jadi propolis ini adalah imunomodulator yang sangat ideal. Dan berikutnya bahwa propolis ini adalah sebagai sumber antibiotik alami, bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi propolis ini manfaat bagi orang yang gizi kurang itu ganda. Pertama adalah meningkatkan imunitas dengan mekanisme imunomodulator tadi,
Dan yang kedua, propolis ini juga secara langsung bisa melawan infeksi dari kuman yang bersangkutan. Jadi modenya ganda, mode langsung menyerang kumannya, mode tidak langsung dengan mengaktifkan sistem imun kita dan kemudian sistem imunnya yang bekerja melawan infeksi. Itulah kelebihan dari propolis. Lanjut. Ini saya sedikit sampaikan paper saya tentang bukti atau khasiat dari suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Jadi ini penelitiannya sudah klinis, ya, langsung ke pasien, langsung ke manusia. Intinya bahwa pemberian propolis, ya, atau komplementasi propolis pada obat anti tuberkulosis pada penderita TB itu ternyata mampu mempercepat proses penyembuhan. Jadi kita lihat di sini pada P0 ini adalah perlakuan yang tanpa propolis, rata-rata mereka sembuh atau negatif hasil uji kuman TB-nya itu pada minggu ke-10. Kemudian kalau kelompok yang menggunakan propolis dosis rendah, kadar 6%, itu lebih cepat, yaitu rata-rata di minggu ke-8 sudah sembuh. Tapi kalau menggunakan propolis yang kadar tinggi, itu 30%, ternyata rata-rata konversinya, rata-rata kesembuhannya, itu pada minggu ke-5. Jadi luar biasa, menghemat 5 minggu. Jadi di sini memang itu terbukti bahwa propolis bisa mempercepat penyembuhan TB. Nah, kemudian juga bahwa propolis ini bermanfaat bagi pemulihan status gizi. Nah, pada gambar di atas, ini yang garis titik-titik merah ini adalah yang tanpa propolis. Jadi kalau yang tanpa propolis, itu mengalami penurunan status gizi sangat lama. Baru di minggu ke-5 mulai mereka pulih. Kemudian yang biru ini propolis dosis rendah, mereka mengalami penurunan status gizi dulu sebentar, pada minggu kedua mereka pulih. Tapi kalau pasien TB yang diberikan propolis dosis tinggi, yang warna hitam ini garisnya, tanpa mengalami penurunan status gizi, langsung naik. Dan kalau kita lihat status gizinya, indeks massa tubuhnya, kita lihat yang merah ini yang tanpa propolis, sampai akhir perlakuan selama 6 bulan, status gizinya masih rendah di bawah standar. Tapi yang diberikan propolis dosis tinggi, di awal tuh langsung naik. Status gizinya luar biasa. Dan status gizi ini sangat penting dalam proses penyembuhan. Makanya tadi di awal data tadi juga bahwa kelompok pasien yang mendapatkan suplementasi propolis dosis tinggi itu sembuhnya jauh lebih cepat. Ini karena faktor dari status gizi. Karena status gizi makin bagus, proses penyembuhan juga makin cepat. Nah, selanjutnya khasiat propolis bagi liver, tentu ini propolis Indonesia ya. Ternyata luar biasa bahwa pemberian propolis itu bisa melindungi liver dari efek toksik obat TB. Kita tahu bahwa obat TB ada rifampicin, isoniazid, etambutol dan sebagainya. Itu semuanya toksik kuat. Kalau kita konsumsi obat tersebut, itu kita bisa timbul alergi, kulit gatal-gatal, merah, wah kita tersiksa. Nah, dengan pemberian propolis, itu gejala toksisitas tadi itu bisa turun, bahkan hilang. Dan kemudian ini indikator toksisitas livernya, nilai SGPT, SGOT dan sebagainya luar biasa. Ya, bahwa pemberian propolis itu bisa melindungi liver dari efek toksik obat. Nah, kemudian berikutnya sedikit saya kutipkan dari hasil publikasi Faruqi bahwa propolis ini khasiatnya banyak. Ada sebagai antimikroba,
anti tumor, kemudian pelindung saraf kita, kemudian juga sebagai antioksidan, kemudian juga pengatur imunitas kita, imunomodulator, kemudian antiinflamasi, anti peradangan, kemudian juga punya khasiat untuk melindungi jantung kita, kemudian anti kanker dan sebagainya. Ini khasiat dari propolis. Nah, selanjutnya, bagaimana kaitan propolis dengan keseimbangan sistem imun? Jadi, seperti yang tadi saya singgung di awal, bahwa sistem imun itu harus pada zona normal. Kalau misalnya tidak normal, sistem imun kita misalnya terlalu tinggi nih, overreaction. Ketika sistem imun kita terlalu tinggi, maka akan timbul masalah. Masalah dari sisi internal akan timbul penyakit autoimun. Itu karena sistem imun kita terlalu tinggi. Dan penyebabnya adalah faktor internal. Ada sel-sel internal kita yang kemudian dianggap sebagai musuh oleh sistem imun kita, dianggap musuh, dihajar. Maka timbullah autoimun. Lain lagi dengan reaksi alergi. Reaksi alergi itu penyebabnya, pencetusnya adalah faktor eksternal. Debu lah, kutu lah, kemudian polen lah, kemudian suhu terlalu ekstrim dingin lah, misalnya. Itu faktor eksternal semua. Ketika sistem tubuh kita, sistem imun kita terlalu sensitif, maka akan muncul reaksi alergi. Jadi, reaksi alergi maupun autoimun itu adalah sama-sama karena sistem imun kita terlalu tinggi. Bedanya, autoimun itu karena pencetusnya dari dalam, reaksi alergi pencetusnya dari luar. Tapi sama-sama disebabkan karena imun kita terlalu sensitif, terlalu tinggi. Jadi, imun terlalu kuat tidak baik. Yang baik adalah pada zona normal. Bagaimana kalau sistem imun kita terlalu lemah? Nah, lemah juga tidak baik, sebab bisa menimbulkan masalah. Misalnya, penyakit kanker, hepatitis, HIV, dan sebagainya termasuk TBC, itu karena imun kita terlalu lemah. Nah, begitu juga dengan penyakit infeksi, apabila ada virus, bakteri, misalnya sekarang COVID itu kan virus. Ya. Ketika imun kita lemah, maka kita kena COVID. Nah, sehingga di sini pentingnya kita mengatur keseimbangan sistem imun kita. Terlalu lemah jangan, berlebihan juga tidak baik. Jadi sebaiknya sistem imun kita harus di zona normal. Lanjut. Nah, ini adalah aktivitas biologis dari ekstrak propolis. Jadi intinya seperti yang disampaikan sebelumnya, propolis ini memiliki aktivitas antioksidan, anti-infeksi, kemudian anti-proliferatif, ya, untuk menghalangi atau mencegah penyebaran dari kanker, kemudian regulasi atau pengaturan sistem imun. Jadi propolis ini seperti yang tadi disinggung, ketinggian diturunkan, terlalu lemah akan dinaikkan. Jadi propolis itu bukan imun booster, tapi imunomodulator. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh hasil penelitian dari peneliti lain yang menyebutkan aktivitas biologis dari propolis beserta komponen aktif yang bertanggung jawab. Misalnya sebagai antibakteri, propolis Brazil itu ditemukan ada senyawa prelated dan sebagainya, senyawa labdan, diterpen dan sebagainya. Kemudian antiinflamasi, ada macam-macam, flavonon, flavon, phenolic acid dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia phenolic acid ini banyak, tapi kalau flavonon agak sedikit, bahkan hampir tidak ada. Jadi banyak sekali komponen aktif propolis ini kalau di seluruh dunia dikumpulkan ada ribuan. Bahkan mencapai 1000 lebih, ada sekitar 1.200 komponen aktif berbeda. Nah, kemudian bagaimana kaitan antara propolis dengan COVID-19? Apakah efektif? Nah, di sini menjadi sangat menarik karena ini penelitiannya masih mengumpulkan
penelitian-penelitian yang sifatnya in vitro, ya, ternyata memang propolis ini punya potensi, ya, untuk mengatasi atau sebagai bahan terapi COVID. Nah, kita lanjutkan bahwa ringkasannya adalah bahwa mekanisme propolis untuk melawan COVID itu ada 6 mekanisme. Mekanisme pertama, propolis ini bekerja menutup atau menghambat penempelan virus pada reseptor host. Ya, reseptor di hidung kita itu kan yang menjadi reseptor untuk virus COVID kan ada 2. Ada S2, ada PEC1. Ya, itu jalan masuk atau reseptor dari si virus COVID. Bagaimana kalau kulit kita misalnya ketempelan COVID? Nggak masalah. Karena tubuh kita itu dilengkapi dengan reseptor yang berbeda-beda. Kalau misalnya virus COVID nempel di rambut kita, di muka kita, di kulit tangan kita, nggak masalah. Yang penting jangan masuk ke rongga hidung, karena di situ ada reseptor, 2 reseptor yang bisa kompatibel dengan COVID, tadi ada 2. Contoh sederhananya begini, setiap komponen aktif atau setiap kuman atau setiap apapun benda yang ada di sekeliling kita itu akan memiliki pasangannya dengan tubuh kita. Sebagai contoh misalnya molekul gula, glukosa. Glukosa itu reseptornya ada di lidah kita, di bagian depan. Bagaimana kalau kita oleskan gula pada kulit tangan kita, telapak tangan misalnya di punggung ini? Apakah kita akan merasakan manis? Tidak. Kenapa? Karena kulit kita ini, kulit di punggung punggung telapak tangan kita ini tidak mengandung reseptor untuk glukosa. Bagaimana kalau kita oleskan capsaicin, sambal, akan terasa panas. Kenapa? Karena ada reseptor di kulit kita yang kompatibel dengan senyawa capsaicin. Begitu juga dengan virus COVID. Virus COVID itu kompatibelnya dengan reseptor PEC1 dan S2. Dan kebetulan dua-duanya ada di rongga hidung. Makanya kenapa kita harus pakai masker, itu dalam rangka untuk meminimalkan jumlah virus yang berpotensi nempel di reseptor di rongga hidung kita. Nah, propolis itu berfungsi untuk menghambat. Jadi propolis ketika masuk ke dalam rongga hidung, ketemu dengan reseptor 2 tadi, itu akan nempel. Ketika belakangan virus mau masuk dan nempel di reseptor yang sama, sudah tertutup duluan oleh propolis. Ibaratnya kita mau buka pintu nih, anak kunci kita mau masukkan, tapi itu di kunci di pintu kita itu sudah ada anak kunci lain yang udah masuk. Kan anak kunci berikutnya kan nggak bisa masuk. Kira-kira seperti itu gambarannya. Yang kedua, propolis ini bisa merusak, yang pertama dulu. Nah, yang bertindak sebagai anti-docking, menghambat penempelan, adalah senyawa limonen, quercetin. Nah, limonen, propolis Indonesia punya nih limonen. Quercetin bagaimana? Nggak punya. Kaempferol nggak punya. Senyawa KP nggak punya. Tapi kita punya limonen, miricetin, dan hesperidin. Tapi quercetin, kaempferol, dan KP kita nggak punya. Nah, tetapi karena kita punya 3 senyawa aktif yang berbeda tadi, itu sangat bermanfaat untuk mencegah virus masuk nempel di reseptor di rongga hidung kita. Yang kedua adalah merusak RNA COVID, karena COVID ini terkategori RNA virus. Virus itu kan ada 2 kategori, RNA virus dan DNA virus. COVID ini RNA virus. Sebetulnya COVID itu karena RNA virus sangat ringkih, sangat rentan, gampang rusak. Dengan sabun aja rusak, dengan alkohol aja rusak, apalagi dengan propolis. Tetapi memang dahsyatnya COVID ini, penyebarannya sangat cepat, dan ketika menginfeksi, ketemu dengan reseptor yang pas, yang kompatibel, maka akan cepat mereplikasi protein dan asam amino di dalam tubuh si host. Itu yang ganasnya di situ.
Tapi sebetulnya untuk melumpuhkannya sangat mudah. Nah, yang bisa merusak RNA dari virus COVID adalah senyawa pemferol, hesperidin, quercetin. Nah, kita akui ya, pemferol, quercetin nggak ada di Indonesia, tapi hesperidin kita punya. Yang ketiga, propolis ini mampu menghambat replikasi RNA COVID. Karena dahsyatnya COVID itu kan karena replikasinya itu yang begitu luar biasa. Nah, replikasi mereka itu bisa dihambat dengan pemferol, hesperidin, dan quercetin. Lagi-lagi, propolis Indonesia punya hesperidin. Yang keempat adalah antiinflamasi. Inflamasi ini ditandai dengan demam. Nah, kalau anti demam ini antiinflamasi, tidak perlu senyawa aktif khusus. Propolis ekstrak apapun itu bisa sebagai antiinflamasi. Kemudian imunomodulasi, mengatur keseimbangan sistem imun kita. Juga tidak perlu bicara senyawa aktifnya apa. Pokoknya kalau propolis saja, itu senyawa aktifnya isinya apa saja, bebas, itu pasti memiliki aktivitas imunomodulasi. Dan yang terakhir adalah antitrombosis. Salah satu dahsyatnya COVID itu karena ketika darah kita itu terserang oleh virus COVID ini, itu terjadi trombosis hebat. Ketika terjadi trombosis, itu terjadi pendarahan, kemudian darahnya membeku, kemudian sulit dipompa. Makanya itu kan kemudian terjadi si penderita COVID sulit bernapas. Napasnya itu susah karena darahnya sulit dipompa. Di mana-mana terjadi trombosis. Nah, memang yang bersifat antitrombosis adalah quercetin. Bagaimana dengan propolis kita Indonesia? Memang belum ada hasil studinya, ya. Senyawa apa yang bertindak sebagai antitrombosis? Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat akan ada publikasi yang menjawab antitrombosis dari propolis dalam negeri. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana efek biologis dari polifenol. Karena isi dari propolis itu dominan isinya adalah senyawa polifenol. Dan kalau kita bicara tadi SNI, itu kan standar kualitasnya atau khasiatnya itu kan adalah kadar dari total polifenol. Itu yang menyangkut khasiat dari sebuah propolis. Nah, polifenol itu ketika kita konsumsi, sebetulnya polifenol itu daya cernanya sangat rendah. Jadi di usus halus sedikit sekali yang bisa dicerna, yang bisa diserap. Tetapi akan lebih dahsyat hasilnya ketika polifenol ini masuk di kolon atau large intestine. Di sini banyak mikroba. Nah, polifenol ini akan diubah menjadi berbagai metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan propolis ini khasiatnya dahsyat lebih luar biasa, ada baiknya kita mengkonsumsi prebiotik dan probiotik. Karena prebiotik dan probiotik ini akan mendukung kesehatan kolon kita. Kolon yang sehat, ada polifenol dari propolis, maka hasilnya dahsyat. Nah, metabolit dari polifenol yang berasal dari proses metabolisme di dalam kolon ini sangat luar biasa, banyak sekali, ya. Bahkan bisa membuat mood kita lebih bagus dan sebagainya. Makanya kalau kita BAB-nya lancar, itu perasaan kita juga enak. Tapi kalau kita ada masalah dengan BAB, diare misalnya, perasaan kita juga kacau. Sembelit misalnya, susah BAB juga sama. Perasaan kita kacau. Jadi mempengaruhi mood kita. Itu sekedar contoh saja. Dan banyak sekali manfaat dari metabolit dari polifenol tersebut. Tetapi memang polifenol ini, metabolit polifenol ini tidak berdiri sendiri. Harus didukung dengan kolon yang sehat. Untuk membuat kolon yang sehat, kita perlu prebiotik dan probiotik. Prebiotik itu contohnya serat lah, sayur-sayuran, buah-buahan. Probiotik ya gampangnya kalau saya sebut merek misalnya Yakult gitu, itu probiotik isinya. Kira-kira begitu. Baik, lanjut. Nah,
Terakhir, bagaimana kiat menyembuhkan COVID-19 menggunakan propolis Trigona khatulistiwa. Kebetulan ini pengalaman saya sendiri. Alhamdulillah saya sudah lulus dari akademi COVID. Sudah 2 minggu lalu sudah sembuh. Nah, kunci saya untuk melewati atau lulus dari akademi COVID itu ini. Jadi saya bagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah selama gejala ada, mulai dari dinyatakan positif COVID, ya, sampai bebas gejala, saya minum propolis 7 kali 10 tetes per hari. Jadi 70 tetes tuh sehari. Wah, sedikit-sedikit minum propolis. Kemudian madu trigona, saya minum 5 kali sehari. Sekali minum 3 sendok. Jadi 15 sendok tuh sehari. Sama probiotik, saya minum 3 kali 3 sendok makan. Jadi 9 sendok makan sehari. Ditambah dengan gurah. Gurah hidung per rongga, itu rongga hidung kan ada 2. Satu rongga itu 3 tetes. Saya gurah 2 kali sehari. Kemudian juga pangkal lidah. Nah, kemudian setelah bebas gejala, tapi masih positif, dosisnya saya kurangi menjadi 5 kali 10 tetes. Madu trigona 3 kali 3 sendok makan. Probiotik masih sama, yang lain sama. Kemudian setelah negatif, jadi saya tanggal 11 Januari dinyatakan positif, tanggal 28 Januari saya dinyatakan negatif. Sampai sekarang saya masih minum. Nah, setelah negatif, propolis saya kurangi lagi, hanya 3 kali 7 tetes sehari, madu trigonanya cuma 2 kali 3 sendok makan, probiotiknya sudah dikurangi lagi 1 kali 3 sendok makan. Sekarang saat ini sudah berkurang lagi. Hari ini saja saya baru minum propolis 1 kali. 1 kali tapi 10 tetes. Madu trigona hari ini saya nggak minum. Probiotik juga saya nggak minum, tapi propolis saya masih minum sekarang. Nah, jadi ini bukan hanya pengalaman saya, banyak sekali pengalaman pengguna propolis yang terbebas dari COVID. Tentu memang bukan hanya propolis saja konsumsinya, dibarengi juga dengan herbal lain atau bahan-bahan lain. Saya sendiri yang saya sampaikan di sini, selain propolis, saya gunakan madu trigona dan probiotik. Ini contoh probiotik yang saya gunakan itu Pruba 7. Kebetulan Pruba 7 ini probiotik yang kami produksi sendiri, ya kebetulan gitu ya. Nah, kemudian satu lagi nih, pemain pasar propolis utama di Indonesia. Jadi sampai tahun 2019, pemain utama propolis di Indonesia itu dari Australia. Ya, kalau saya sebut mereknya ini ya, Melia. Meskipun sekarang udah mulai turun. Kemudian dari New Zealand. Kemudian yang urutan ketiga itu dari Inggris. Indonesia itu urutan ke-6, sama propolis Cina aja kalah sampai tahun 2019. Dan market share dari Indonesia propolis kita itu, propolis nasional, kurang dari 10%, bahkan sekitar ya 4,5% lah ya. Tapi alhamdulillah tahun 2020 itu melonjak. Indonesia sekarang menempati urutan kedua setelah propolis Australia. Tahun akhir 2020 ini urutannya udah beda lagi. Australia udah kegeser. Saat ini yang nomor 1 boleh dibilang dari Inggris saat ini. Tapi apapun urutannya, kami sangat-sangat bersyukur karena market share propolis nasional sudah mencapai lebih dari 30%. Jadi memang meningkat sangat-sangat signifikan. Oleh karena itu, mari kita jadikan propolis Indonesia sebagai raja di negeri sendiri. Dan mari kita jadikan propolis Trigona khatulistiwa sebagai pemain utamanya. Mudah-mudahan entah kapan waktunya bisa tercapai. Amin. Saya kira itu penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana-sini. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator, host Kang Rifki. Silakan.